Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga sehat selalu. Amin. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran yang pertama kelas 6 ya. Kemudian sebelum pelaksanaan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa? Supaya dalam proses pembelajaran nanti kita bisa mengambil manfaat atau ilmu yang kita dapat bermanfaat. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru jelaskan dulu. Kita akan belajar di tema 4 yaitu tentang globalisasi, dan subtema 1 yaitu globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Kemudian sebelum langkah selanjutnya yaitu ada tujuan yang akan kalian capai. Yang pertama adalah nanti Pak Guru kirimkan voice note yang dikirim ke WhatsApp grup kelas kita. Jadi kalian bisa menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang kalian nanti putar itu voice note-nya. Kemudian tujuan yang kedua itu nanti Pak Guru akan mengirimkan sebuah link video ke grup kita, ke grup kelas, yang isinya adalah peranan Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kemudian tujuan yang ketiga adalah nanti kalian diskusi kelompok tentang kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Itu nanti secara bergiliran nanti disampaikan oleh ketua kelompok grup kalian melalui voice note yang dikirim ke grup WA. Kemudian tujuan yang keempat yaitu nanti Pak Guru juga akan mengirimkan link video tentang cara pembangkit listrik menghasilkan energi listrik ke grup WA kita. Itu tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Aku akan menanyakan 3 pertanyaan yang tujuan kalian nanti kalian bisa langsung direkam atau di bentuk tulisan. Yang pertama adalah, pernahkah kalian mendengar tentang teks eksplanasi? Nanti kalian di voice note dikirim ke grup WA. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, ada berapa negara yang tergabung dalam ASEAN? Ya, ada berapa negara yang tergabung dalam ASEAN? Juga sama, nanti kalian kirimkan jawabannya melalui voice note. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan 5 peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik. Ya, cukup 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Itu jadi 3 pertanyaan tadi. Silakan kalian kirimkan ke voice note dalam bentuk voice note ya, secara mandiri. Kemudian masuk ke materi kita untuk pembelajaran hari ini adalah 3 mapel. Yang pertama adalah bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, kemudian ada pelajaran ilmu pengetahuan sosial, itu kerjasama Indonesia di ASEAN. Kemudian yang ketiga adalah ilmu pengetahuan alam, yaitu cara pembangkit listrik menghasilkan energi listrik. Itu anak-anak. Oke, sebelum kalian mendengarkan voice note tentang teks eksplanasi ini sebagai penguatan untuk kalian bahwa apa sih ciri-ciri dari teks eksplanasi itu. Pak Guru akan sebutkan ada 3 ciri teks eksplanasi ya. Jadi kalian nanti dengarkan baik-baik. Untuk ciri yang pertama adalah memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Jadi informasi yang ada di teks eksplanasi adalah menyangkut fakta yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah berisi informasi yang bersifat keilmuan. Ya, itu ciri-ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Itu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kemudian setelah kalian mendengarkan tentang voice note tadi, silakan nanti Pak Guru juga akan mengirimkan link yaitu LKPD yang harus kalian kerjakan. Ada soal-soal di situ. Jadi nanti Pak Guru kirimkan link LKPD yang ada, nanti soal-soalnya dikerjakan. Kemudian masuk ke materi yang kedua adalah bentuk kerjasama Indonesia di ASEAN. Jadi sebagai penguatan bahwa ada kurang lebihnya 3 bentuk kerjasama yang ada di negara ASEAN. Yang pertama adalah mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Itu bentuk kerjasama yang pertama. Kemudian kerjasama yang kedua, bentuk kerjasamanya adalah
menciptakan stabilitas politik. Itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi antara masing-masing negara anggota ASEAN. Kemudian bagaimana peran Indonesia dalam hubungan kerjasama di negara Asia Tenggara, ya. Ini khusus kita bukan negara ASEAN lagi, kita khusus peran Indonesia. Yang pertama adalah mengirimkan duta dan konsul ke negara anggota ASEAN. Ini peran Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara tetangga. Itu peran negara kita. Kemudian peran selanjutnya yaitu ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Jadi setelah menyelesaikan konflik yang terjadi, maka stabilitas politik dan keamanan suatu negara itu dapat terwujud. Kemudian peran yang selanjutnya yaitu menegakkan perjanjian ekstradisi, yaitu peran Indonesia dalam kancah di negara dan hubungan kerjasama di Asia Tenggara. Itu anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu Pak Guru juga akan mengirimkan link di YouTube atau link YouTube yang bisa nanti ke ke grup kelas kita tentang kerjasama Indonesia di negara ASEAN itu. Kemudian selanjutnya yaitu kalian nanti secara berkelompok menggunakan grup kelompok kecil kalian berdiskusi, dan diskusinya apa? Diskusinya adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial dan budaya. Itu nanti kalian bisa cari informasi tersebut bisa melalui media surat kabar atau majalah atau artikel-artikel dari berita online atau bisa menggunakan HP kalian, ya. Jadi kalian nanti setelah berdiskusi secara kelompok, nanti yang menyampaikan adalah ketua kelompok kalian, ya. Satu orang saja per kelompok. Nanti kelompok juga sudah dibagikan. Oke. Kemudian selanjutnya ada link video, ya. Masih di link video YouTube nanti akan dikirimkan oleh Pak Guru ke grup kalian. Ini tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Ini kita masuk ke materi pembelajaran yang ketiga, yaitu pembelajaran IPA. Lanjut. Jadi nanti setelah kalian melihat link video tadi, ada sebuah pertanyaan nanti, ya. Pertanyaan tersebut adalah listrik itu dihasilkan dari mana sih sebenarnya? Itu proses-prosesnya ada di video tadi nanti yang akan kalian sampaikan. Oke anak-anak, lanjut kita akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini, ya. Yang pertama adalah kesimpulan pertama adalah tadi di awal juga sudah sampaikan tentang teks eksplanasi. Di teks eksplanasi adalah atau merupakan teks yang berisi fakta, kemudian bersifat keilmuan dan menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bentuk kerjasama Indonesia di ASEAN. Yang pertama adalah mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, kemudian menciptakan stabilitas politik, kemudian mengadakan perjanjian ekstradisi. Kemudian tadi menyangkut pertanyaan terakhir tentang materi pelajaran IPA, bagaimana atau listrik itu dihasilkan dari mana saja. Ini mungkin kalian sudah mendengar adanya tentang ada PLTA, ada PLTU ataupun genset dan sebagainya. Jadi listrik itu dihasilkan dari sebuah pembangkit listrik, bisa menggunakan tenaga air, tenaga uap ataupun tenaga-tenaga yang lain. Kemudian listrik itu bermanfaat bagi kehidupan manusia di era globalisasi. Jadi tanpa listrik kayak kita hidup pada zaman Flintstone, ya, zaman purbakala. Jadi tidak ada listrik, gelap gulita negara kita. Itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Kemudian kita masuk ke refleksi. Jadi Pak Guru akan bertanya tentang apa sih yang telah kalian pelajari hari ini. Jadi kalian setelah hari ini kita itu mempelajari tentang apa. Kemudian yang kedua, manfaat yang kalian dapatkan setelah mengikuti pelajaran hari ini itu apa, ya. Kemudian yang ketiga adalah setelah kalian mempelajari
materi tadi, kesulitan apa yang kalian hadapi ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab langsung di baik berbentuk voice note ataupun tulisan langsung dikirim ke WA. Itu tentang refleksi. Nah, selanjutnya nanti Pak Guru juga akan mengirimkan link soal yang ada di Google Form, nanti dikirim ke lewat WA. Ini ada soalnya 5 saja, nggak usah banyak-banyak ya, cukup 5 saja. Nanti kalian kerjakan di Google Form, nanti linknya Pak Guru share ke kalian. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kita masuk ke penghujung, sudah penghujung pembelajaran. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat apa yang tadi telah kita pelajari hari ini. Oke, sebelum ditutup kita akan berdoa. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah pelajari bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf barangkali ada kesalahan. Saya Hri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.